Iya. Kalau agnostik tidak ada hari libur, Anda harus menikmati tidak dapat THR. Anda tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak dapat THR. Kerja terus, tanggal merah apapun Anda kerja terus. Mau nggak Anda? Ayo. Sebenarnya kan mungkin orang-orang yang agnostik yang nggak percaya Tuhan itu kan malas ribet kan. Betul. Malas ribet, malas sholatnya. Kenapa malah ditambah ribet? Harus mikir. Iya, nah, itu Bi. Jadi aku ini baru kedua kali ya. Dan yang pertama pun aku itu masuknya di tengah. Oke, ini berarti udah openingnya dia ya, Pak ya. Dah. Oke. Podcast macam apa ini? Opening gue lempar-lemparan nih kan. Terus jadi awkward kan mau bahas apa kan ini Iya, kan? betul. Iya kan. Mau bahas dunia malam juga nggak bisa, ya kan. Dunia malam bisa udah nggak loh. relevan kayaknya. Dunia Nggak malam relevan. bisa loh. Oh bisa. Kan ada yang selawat sampai malam. Oh iya. Wow. Ada yang iya. kungkum sampai Oh, iya iya. Aku main iya. skate aja. kan ada yang di lapangan sambil bawa bendera begini-begini. Ada. Wow. Oh aduh. Kalau kayak gitu, Gocek, itu gocek. gimana tuh? Apanya nih? Hukum membawa bendera. Sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah mereka sering nggak sholat isya. Wow. Wah. Gimana? Jadi mereka acaranya salawatan, tapi Nggak sholat isya. faktanya mereka belum sholat isya gitu loh. Alasannya kan bisa diakhirkan gitu Nah. katanya. Ya kalau pas mau menunaikan masih hidup ya. Kalau pas lagi begini-begini kan. Aja siapa yang tahu ya. Enggak toh. Nah. Udah nggak gini-gini toh. Gini-gini toh. Oh Iya. Update banget nih. IP-nya update banget. Sama saya sama SIWP. saya nggak mau komentar ya. FYP Tahun kalau nyekrol. FYP ku ke Habib tok sini yo. Wow. Oh, Habib yang bagian mana nih? Oh, Yang ada Madonna. Ya. Aduh. Nah. Itu Iya. Hendersley itu beliau DM aneh itu. Wah, Wah, Dia kenapa tahu tuh? toh. tolong apa namanya dibantu itu bukan dibantu apa namanya memang kami lagi diserang Oh. Habib dan Gus dan lainnya gitu. Yap. Iya sih. Padahal kalau boleh jujur pas saya ikut beberapa Kajiannya, kajian heeh. dari bukan beliau ya tapi ya oknum lah sebutnya begitu ya. Memang kebanyakan menceritakan mimpi, menceritakan karomah atau Oke. kelebihan manusia, bukan dari cerita sahabat Rasul, bukan dari hadis, bukan dari Quran. Jadi saya pribadi pun jadi bingung. Jadi kalau pas ada video viral mengenai A, mengenai B, ya saya sebenarnya nggak kaget sih. Ya kalian harus datang sendiri biar kalian Wah. bingung. Itu tuh waktu itu tuh nyekrol dapat itu yang Habib Madonna. Aku nggak tahu sih. Aku soalnya tadi kita lagi ngomongin velocity bukan sih? Ya. Aku pikir juga Kamu itu. cuci tangan Iya, kan? banget ya, cuci tangan banget Ini ya. apa sih sebenarnya? Cuci tangan banget ya. Oke, Pura-pura berarti nggak kita tahu. bertiga ya, bertiga. Jadi Oke. Ya, kalau nggak ngerti, saya ngerti. Saya paham kok. Enggak, jadi memang banyak dari oknum itu kalau bahasannya sangar gitu loh. Oke. Oke. Aku ki sangar loh. Aku ki zuriat Rasul loh. Harusnya kalian tuh gitu. Oke. Wah. Nggak, tapi Pancing saya ini. Enggak, tapi ada satu pertanyaan. Karena gini, mungkin teman-teman di sini semuanya, kalian semua di sini kan memang sudah di Jawa ya. Iya. Iya kan ya. Pulau Gitu. Jawa. Dimana aku baru nyampe ke Jawa itu bisa dibilang aku orang baru lah di tanah Tahun Jawa berapa, ini. Mas? Ya 2005. Ya, oke. Maksudnya ya enggak dari dulu gitu. Yang aku lihat itu di sini itu fenomena itu tuh kayak Kuat. banyak sekali gitu. Iya. fenomena yang apa? Ya kayak tadi disampaikan sama Obin, Oh. Gus, Keturunan, Habib, keturunan, kayak ya. gitu-gitu gitu. Cerita-cerita itulah. Iya, sedangkan kalau yang aku tahu, at least selama ini aku tahu di Sumatera situ tidak ada yang kayak gitu-gitu. Sama sekali. Sebentar, mau tanya. Di sana kalau cium tangan bolak-balik ada nggak? Cium tangan bolak-balik apa? Kan atas bawah atas bawah. Ya, Iya gitu, ya. ada nggak sama guru-guru gitu di sana? Iya, kalau cium tangan cium tangan begini doang. Nah itu dia. Jadi Iya, iya, iya. jujur pas saya ikut ngaji sama teman-teman tuh bisa tanya juga gitu loh. Aku sama mamaku aja cium tangan cuma udah sekali doang, nggak sampai ngah gitu loh. Terus ada beberapa
ulama atau ustadz yang malah nyium tangan kita. Contohnya Ustadz Hani Boni itu. Jadi misalnya ketemu siapapun lah ketemu beliau walaupun muslim atau non muslim, tangannya dicium sama beliau tuh. Nah itu benar, menurut saya itu benar ya. Itu nggak semua orang bisa ngelakuin ya. Tapi kalau ada tanda kutip guru gitu, tapi pengennya dicium bolak-balik, tapi lu nggak nyium tangan bolak-balik ibu lu ya sama aja sih. Makanya itu aku Aku sih pengen Bertanya. nyium tangan ibuku sih, Bin. Cuman sudah nggak bisa ya. Nggak berani. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak berani, Berbahagialah kalian yang masih punya ibu. Gondrong bisa. Langsung kasih backsound. Nggak, tapi itu pertanyaan aku itu yang maksudnya itu yang baru aku lihat pada saat di sini. Terus aku sempet nanya sama temanku, itu tuh kayak gimana sih konsepnya gitu? Iya kan ya? Iya dong, maksudnya Konsepnya. yang ya bisa yang ada Habib, yang ada Gus lah gitu. Oke. Ya kalau Habib, kalau menurut aku ya mungkin kalau itu ditarik garis keturunan dari Rasul, ya udah aku bisa apa yang kayak gitu. Iya. Cuman itu yang jadi pertanyaan aku kadang itu banyak adalah pada saat di Gus yang kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau ini masuknya itu gimana sih konsepnya gitu? Oke. Karena kan kalau di kita yang kita tahu itu adalah kayak Buya. Ya Buya itu ya udah kayak kalau di sini tuh Sumatera Ustadz. ya? Iya. Sumatera gue ya. Yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah guru agama biasa dia ngajar ngaji, dia ceramah di mana gitu. Enggak yang seperti ini di sini gitu. Terus apa intinya yang kamu Aku sempet nanya sama temen aku konsep itu kayak gimana. ah. Terus katanya, oh kalau ini tuh kayak kalau misalnya mereka mendoakan kita itu tuh lebih Mobul. Iya. Lebih gitu. cepat. Iya. Terus akhirnya balik lagi ke pertanyaan aku dong. Berarti di agama kita juga ada ordal. Iya. Iya, secara kasat matanya gitu lah, ada orang dalam. Terus Karena kan ya aku nggak tahu ya kan ya gitu. Berarti yang bikin beda doanya antara kita dengan mereka ya maksudnya ya ilmu apa semuanya ya udahlah gitu. Memang mereka lebih banyak tahu tapi sebagai manusia apa yang membedakan gitu lah. ya, kalau boleh jawab sih yang jelas mereka itu yang tanda kutip jamaahnya itu niatnya sama, niatnya emang pengen mendekatkan diri sama Allah kan. Cuma ya ada beberapa oknum yang memang nauzubillah ya jadiin itu kesempatan memanfaatkan untuk ya mendapatkan dihormati. Laki-laki kan ujiannya kan kebanggaan kan, pride itu kan. Dan siapa sih yang nggak pengen dilayani tanda kutip kan? Justru yang namanya pemimpin itu harusnya melayanin. Semakin lu punya banyak jamaah harusnya ya melayanin, bukan malah pengen dilayanin, dikasih Alphard, Lamborghini ya kan. Tapi tadi pertanyaan Mas Bim berarti belum kejawab. Mas apa namanya? Ayo. Sobat cenderung. Siapa? Coba. kita baru bertemu hari ini ya. Jawab berarti ya? Kita baru bertemu hari ini. Ayo, Tadi namanya loh yang siapa? soal Iya. kalau misalkan apa namanya yang garis keturunan itu siapa namanya? Habib Zuriat. Habib itu kan Habib itu adalah orang yang punya garis keturunan. Yaudah. Kalau ditarik sampai ke tangan Rasulullah. Kalau Gus itu kan kriterianya Kiai. yang Anak dapat. kiai. Anak Kiai kiai. Oh, dari anak pondok kiai. Anak pesantren. Gus itu anak kiai. Gus itu anak kiai. Oh. Terus kalau ini Habib Nurmagomedov itu? Ya. UFC. Oh iya sih. Itu Oh bukan. beda. Intinya Orang tanya. kalau pondok pesantren tuh jamaahnya atau santrinya 5 atau 10 aja udah bisa disebut kiai. Betul. Walaupun dianya mungkin ilmunya nggak seberapa gitu. Iya bisa dibilang begitu. Iya. Contoh nyatanya inisialnya Gus Miftah ya. Itu kan itu kan santrinya kan nggak banyak. Oh, aku nggak santrinya tahu. nggak banyak. Kirain banyak. Nggak banyak itu. Kalau yang pondoknya gede gitu enggak ya? Enggak. Santrinya kan nggak di pondoknya dia. Ada yang di pondoknya, Beb. Tapi itu nggak banyak. Kalau beberapa pondok pesantren yang saya tiap bulan ketemu tuh memang santrinya lebih dari 20, lebih dari 50. Tapi kalau beliau tuh nggak banyak. Tapi memang nama beliau besar. Oh, Jadi konsepnya pakai itu kali kayak penonton bayaran gitu kali ya. Wow. Nggak tahu itu. Datang bukan sendirian semua. Tapi ya itu tadi yang Nggak saya bahas ikut-ikut. tadi. Banyak orang yang mau belajar agama tapi memang salah tempat, salah guru ibadah gitu. Saya pun juga mengalami itu, salah guru. Dan Lo sempet ya? salah guru tuh ngebuat kita tuh nganggap orang lain tuh salah. Yang Ha. benar, yang Oh, benar iya, tuh iya. golongan kita. Itu betul. yang itu yang Benar. terjadi. Makanya kalau kalian tanda kutip menyampaikan fakta tentang zuriat, tentang Gus dan lain-lain, mereka pasti bakal bela guru-gurunya. Kenapa ya? Karena
mereka menganggap paling benar golongan mereka. Dari gurunya. Nah, di kamu titik apa Mas Obin ngerasa kayaknya ini salah nih. Nah. Bahwa waktu pas kajian itu Oh, udah mulai sadar. udah mulai sadar. Di pertama Ke berapa? kajian di mana nih? Nggak jadi. Saya itu kan paling straight masalah jam sholat ya. Jadi kalau udah azan, udahlah sholat gitu loh. Kalau udah waktunya azan kurang 5 menit lah ya, udahlah harus siap-siap lah ibaratnya gitu. Parah-parahnya kan mau ke masjid pas komat lah parah-parahnya. Ya. Lah waktu itu kami lagi kajian jam 12:04 tuh azan harusnya. Ya. Tapi karena itu di pondok pesantren kajiannya katanya oh ini biasa nanti azannya jam setelah kajian gitu. Jadi selesai jam 1. Itu saya dalam hati kayak kok orang ini cara aku beragama gitu loh. Di ayat Allah kan di Quran Allah bilang kan sudah ditentukan waktunya gitu loh. Iya. Sholatlah ya udah ada waktunya. Kalau kayak gitu berarti bisa dong azan maghrib dimaju mundurin. Nah ya itu makanya sampai Iya dong. sampai- Kan ini pikiran bodoh, pikiran bodoh. Ya. sampai Tentatif itu azan ya berarti ya. Tapi Tentatif. kalau kalian main ke daerah kabupaten itu asarnya jam 4:30. Oh ya. Asarnya 4:30. Ada. Alasannya mereka mau pulang dari sawah dulu baru Iya, siap-siap ke betul. masjid. Lah terus kita kalau mau sholat Jumat tunggu mereka gitu enggak kan? Dan mereka kalau ke mana Mekah juga ya waktunya Wait. itu ya itulah gitu loh. Ada yang azan asarnya jam 4:30. Ada. Ada. Jadi kalau Di misalnya Kendal di ada. nah, ini kan pikiran bodoh kita lagi ya. Ya kan ya, kita kan Pikiranmu, tolong pikiranmu. karena ini kan kita aku deh Ya, aku, Nggak masalah aku gitu. yang tidak Ini kan kentir TV jadi kalau kentir aja nggak apa-apa. yang tahu agama itu cuman ibaratnya itu cuman atas cuman dia permukaannya aja. Iya, apa pikiranmu Berarti, apa? What if Ya. kalau misalnya kita datang ke situ, ya kan berarti itu kan kalau azan berarti kan satu daerah. Tahu nggak? Iya. Saya pernah datang azan tepat waktu, datang ke sholat asar tepat waktu. Terus saya bilang, Mas, kok belum komat-komat? Nunggu kiainya, Mas kalau mau sholat dulu aja. Loh. Yang namanya masjid udah waktunya komat, ada timernya Iya, tuh. iya. Udah waktunya komat, maksudnya Betul. belum komat itu. Iya. Saya malah suruh sholat duluan, sholat sendiri. Kiainya belum datang. Wah itu Itu kan itu komat ya. itu komat. Nah ini tuh kalau yang azan jam 4:30, sedangkan kita tahu waktu asar itu jam Jam 3 setengah seperempat. tiga Jam 3 lah, jam lah gitu setengah ya. tigaan lah ya, itu sudah azan. Ngerti aku Ndro? Iya. Oh mau ngarep. Padahal jam masjid. telu ya, padahal jam telu ya. Ya aku ngerti Ra. Aku sekarang itu sholat usahain Lanjut. Jangan usahain sekarang kalau sholat 5 Ini waktu itu di kelamaan masjid. dia nih, kelamaan. Lanjut. Nggak apa-apa, Jadi kentir kalau TV, misalnya kentir TV. ada jam 4:30 azan, aku datang jam 3. Terus aku mau sholat, tapi belum ada azan. Oke. Sedangkan azan itu kan bisa dibilang setahu aku adalah penanda waktu dimulainya waktu sholat. Ya. Nah itu gimana dong hukumnya? Ya secara harfiahnya kalau kita di Mekah, di Madinah lagi umroh, ya udah waktunya azan ya azan, komat ya komat. Nah, orang-orang di sini itu memang super pinter ya. Jadi ya mengubah-ubah dalil-dalil Allah lah dengan alasan kita kan ada dari sawah. Loh, kami memang di sini begitu. Harusnya kalian ikuti adat kami. Saya beberapa kali jadi korban begitu. Ya. Malah saya diliatin orang. Saya udah azan. Loh Mas, nggak bisa gitu Mas. Yang azan tuh kami warga sini. Akhirnya Ya. diazanin lagi bro. Oh iya. Dan ada yang paling saya bikin sakit hati itu dan saya pengen bikin sekte sendiri itu apa coba? Abis sholat, pas mau sholat itu masih dikunci masjidnya. Oh ya, ada. Masjidnya masih dikunci. Ya nunggu bro-bro yang punya masjid itu tadi. Betul, ada yang kayak gitu. Oh, lu bukan skena gua, Bro. Gitu. Ya, jadi memang di Al-Quran Allah juga bilang kan, memang orang beriman itu tanda kutip musuhnya ya orang beriman itu sendiri. Jadi kan Allah bilang di Quran juga hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi dan mau berpikir hanya sedikit. Kalau kata beberapa ulama tuh 1%. Jadi umat Muslim tuh hanya 1% yang memang dapat golden ticket lah. Ya, aku 1% Ya. itu. Nah, amin. Amin. Nah, Amin. bagi Amin, saya amin. pengertian saya 1% itu adalah orang-orang yang ada di yang mengaplikasikan apa yang ada jadi kebiasaan di Mekah Madinah, di mana pas azan
semua warung tutup kan. Oke. Ya. Di Qatar kalau kalian Iya. kemarin liatin Piala Dunia kan, dibilangnya negara paling aman dan lain-lain ya. Karena mereka begitu pas lagi azan ya udah sholat, semuanya ditinggal. Tidak Makanya perlu nunggu tendangan Ronaldo dulu. Nah, nggak perlu. Ngapain perlu. kelamaan? Messi dong, Qatar Iya, kan iya, Messi dong. Messi. dong. Nggak hafal bal-balan. Jadi ya intinya semakin kamu belajar tentang Quran, selain Allah kasih jalan, Allah kasih kacamata juga. Ternyata hanya memang sedikit doang yang bener tanda kutip ya. Tapi aku punya Lengar dua banyak hal banget. ini yang aku baru tahu juga kemarin. Mas. Apa tuh? Aku punya teman, dia guru agama, dia kuliahnya di Tunisia. Di Tunisia itu Jumatannya ada 2 kloter. Kloter 1 dan kloter 2. Kloter 1 itu tepat waktu jam 12 gitu ya. Kloter 2-nya itu jam 1 apa setengah 2 gitu. Jadi setelah itu ada Jumatan lagi Oke. dengan alasan karena Nggak kebagian tempat. ada yang nggak muat Hmm. tempatnya, ada yang jaraknya jauh. Oke. Karena masjidnya itu nggak sebanyak di sini. Jadi masjidnya penuh, terus orang rumahnya jauh, jadi harus perjalanannya lumayan lama. Oke. Gitu. Jadi ada kloter 1 dan kloter 2 di sana. Iya. Nah, Ja- terus yang kedua Kayak breakfast di hotel pas peak season ya. enggak gitu konsepnya. Iya, Aku juga dibagi baru tahu itu. waktunya. Oh, ternyata yang kayak Tapi gitu, di gitu. di Magelang ada yang begitu kok. Jadi ada kloter 1 kloter Kloter 2. 2 di jalan raya abis kamu dari Pringsurat terus Magelang pertama kali sebelum masuk ke mall tuh, pokoknya sebelum masuk ke mall tuh ada pondok pesantren. Nah itu memang begitu shift-shiftan Oh. karena memang masjidnya dikit Ya. dan yang Uzur mau syar'i Jumatan banyak. Ya, Tapi malah bagus ya gitu Mas Bin. Kenapa? Karena kita kan sering ya misalkan lagi sholat Jumat, Ya. kita lagi sholat tiba-tiba kayak di ekor mata tuh kan kelihatan ada orang naik Supra gitu kan kayak mudar telat. Orang kubanan Jumatan nih. Padahal Orang-orang itu kan harusnya difasilitasi juga. iya, padahal sing naik Supra aku Kristen. Kan Kenapa nganggo sarung? Kenapa nganggo peci? Loh, Bentar. Orang Kristen emang nggak boleh pakai Jumat sarung. Ngapain? Ya nggak masalah dong. Iya salah sih. dong. pakai Ngeprank peci, doang. pakai peci boleh kan? Tapi kan boleh pakai Iya sarung. sih. Dulu fans ini Peci. fansnya 5 minutes kan Peci. pada pakai sarung. Iya, Peci- bernyanyi peci- lagi. Iya. Peci Bang, itu kan selamat jadi tinggal. pakaian itu aksesoris. Betul. Harus pakai peci. Betul. Iya. Gak bisa dong Bim kayak gitu. Iya. Ini udah. Tawan nih. Mas. Radikal nih, radikal nih. Impostor. Sedang dikunci. Aku Ah. punya cerita nih. Temanku waktu itu dia era zaman kuliah kalau nggak salah. Oke. 2010 mungkin 2011. Itu dia parkir di Masjid Agung Masjid Simpang 5 tuh masjid apa namanya Mas? Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ini ngetes doang padahal. Aku lupa. Kena deh. Masjid mana lagi? Masjid mana Masih lagi? malah lagi. Masjid mana? Masjid mana? Dia parkir di situ mau ke CL. Iya. Ya kan? Oke. Nonton jam 9 apa jam 10 aku lupa. Iya. Pulang Hmm. dikunci. Iya. Ngenteni sampai subuh baru dibuka. Betul. Betul Aku dong. mendukung tukang Mendukung parkirnya. kalau itu. Mendukung dong. Mendukung dong. Namanya masjid itu aku jujur paling salut sama apa namanya ketua masjid Jogokarian ya. Dia bilang masjid itu harus dibuka 24 jam. Ya, memang. Betul. Betul. Ngapain Masjid, dikunci-kunci? Bukan lapangan parkir. Iya termasuk parkirnya juga dong. Ngapain? Gini loh. Oh, mungkin Parkirnya dikunci kita nggak bisa masuk masjid Gini dong. loh. Iya, Iya, tapi betul. mungkin kalau Gini aku loh. sih mikirnya ini ada aturan tertulis. Iya. Boleh parkir di sini tapi syaratnya sholat subuh. Nah, iya, kayak Tapi- begitu. tapi kalau- Nih, Iya, iya. aku Parkirnya Isa, Be. aku pernah nahan kencing Ya. cuman gara-gara omongan mamaku. Omong mamaku betul. Jadi waktu itu lagi di luar kota ya, lagi nyetir. Belut kencing. Kan di Sumbar sana beda sama di sini. Pom bensin di mana-mana, apa pemukiman, minimarket banyak. Di situ kan begitu udah hutan ya udah hutan. Banyak kok di Ah udah sak kencing nih. Ketemulah aku surau. Oke. Oke. Surau ya. Berhenti aku, set. Mamaku bilang, "Lah. Jam berapa ini? Kan belum waktu." Gitu. Oke. Saya bilang, "Mau numpang kencing." Hmm. Kau berangkat sholat, males kau ke masjid. Giliran kencing, kau pergi ke masjid. Masuk lagi, cari pom bensin. Menurut aku itu betul. Oke. Bukan termasuk parkir tadi juga Tapi gitu ya. iya, sama. batu. Hah? Enggak. Ini namanya pelajaran. Iya. Wah, Itu loh. Ini yang namanya pelajaran. Oke. Keras memang. Bener. Memang itu salah. Tapi kalau nggak digituin, Bim, orang nggak tahu. Tapi tahu nggak kenapa Masjid Jogokarian tuh selentur itu sama Nah, kenapa? umat baik yang udah sholat maupun yang belum sholat? Karena orang yang udah di taraf
hatinya udah lost gitu ya, itu berhusnuzon atau berpositif thinking kalau siapapun orang yang memanfaatkan masjidnya dia, itu insya Allah akan jadi hidayah buat dia. Mungkin saat ini dia lagi butuh buat toilet aja, tapi dengan dia masuk ke masjid, nggak tahu kenapa jadi lihat, kok enak ya, kayaknya nongkrong di situ ya. Akhirnya nongkrong, kan ada cerita begitu. Teman saya tuh awalnya dia suka lihat saya sama teman-teman lain mukanya basah karena wudu gitu kan. Habis itu lama-lama dia penasaran gitu. Emang wudu gimana gitu? Oh. Dia Islam tapi dia memang Nggak bisa wudu. memang ya nggak belum belajar aja. Oke. Nah, kesimpulan saya adalah masjid itu memang harusnya dibuka untuk umum dan siapapun itu, kecuali memang anjing liar ya, itu memang nggak boleh ya. Dan masjid-masjid yang pengotakan yang dikunci lah dan lain-lain, menurut saya itu udah fungsinya udah salah sih. Pasti dia pas minta sumbangan luar biasa niatnya, Betul. tapi giliran udah dapat pegahnya, aduh, sama jamaahnya Duh. pelit. Betul. Tapi gini Bin. Wes. Weh. Kenapa ini? Iya. Kenapa ini? Ini soalnya takdir Biar masjid, takdir ada masjid ya. ininya ya, Kenapa? biar Kontra. biar Berat ada nih, berat nih, kontranya, berat. biar ada Berat, gunanya. Mas. Ya. Kita coba tunggu punchline-nya Ini nih. ketua takmir sebenarnya. Nggak, kalau masalah masjid itu sama halnya aku melihat juga kayak kita ngelihat sebelah kita teman-teman dari gereja lah. Itu kan pasti ada pengurusnya kan. Ya itu tergantung dari pengurusnya masing-masing. Kebijakan. Oke. Mungkin kebijakannya dia tidak sama dengan Obin atau dengan kita. Ya. Yang harusnya fungsi masjid itu kan dibuka 24 jam atau dan Betul. sebagainya mungkin. Karena itu kan rumah Allah, bukan rumah kamu. Betul. Punya kamu. Mungkin ada juga yang berpikir, nah masjid tak buka, kota amalku hilang terus. Ada. Makanya harus dikunci. Atau mungkin dikunci Atau picknya, juga, banyak ini juga, banyak Apa? anjing liar juga mungkin. mungkin. Bisa. Atau buat mainan anak-anak kecil di situ. Atau tidak yang ini kayak cerita anak asuhnya Bim yang di episode sebelumnya yang ini zina di toilet. Zina di Kan toilet. banyak yang Ya, kayak banyak. begitu kasus-kasus. Tiba-tiba anak asuh. Betul. Oh ya masuk di toilet ya. Masuk di toilet. Ya. Kan anak asuhmu. Bukan. Oh, bukan. Belum punya. Pokoknya kalau saya bilang ya, kiblatmu yang katanya Ka'bah, ya udah tiru aja Masjidil Haram gimana, Masjid Nabawi gimana. Ya. Mereka tidak ada yang mengunci tidak ada. Ya. Kalau kotak amal hilang ya berarti kan memang sunatullahnya harus hilang. Belum rezeki. Memang belum rezekinya. Nah, Keamanannya juga. faktanya adalah teman-teman semua nih, ada satu teman saya, dia mau bikin masjid di satu wilayah. Itu ditentang sama masjid lain. Alasannya apa? Antar masjid ya itu Terlalu ya. dekat. Oh. Nanti jumatannya khawatirnya lari ke sana. Nanti kotak Jumatannya amalnya bentrok gitu ya. Iya, Kotak enggak, amalnya kotak jadi sepi. amalnya bentrok maksudnya. Tamalnya jadi Oh, sepi. Jadi Ya. memang kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dengan niat yang sama. Kalau memang niatnya cuan, meskipun itu di dakwah, tetap nanti ketemu, tapi tidak bakal hancur juga. Intinya kalau kamu punya kiblat yang benar, Mekah dan juga Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya udah ikutin aja. Kalau punya cara sendiri ya berarti memang niatnya salah sih udah. Dan memang faktanya adalah mereka itu sibuk merenovasi masjidnya dan seringnya adalah Qur'annya itu yang nggak dibaca. Qurannya banyak. Wah beneran yuk. Jadi sampai ada yang wah udah dirayapin dan lain-lain, tapi masjidnya bangun terus. Dan itu bukan cuma satu masjid, beberapa masjid. Itu rumah Allah ya. Jadi harusnya memang bukan cuma rumahnya aja yang dimuliakan, tapi ya ayat-ayatnya juga dong. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang masalah religi itu jauh dari kata pajak, Pak. Emang iya. Iya toh, aku baru tahu. Nah, ayo. Gimana, Coba gimana? kalau di audit ada pihak ketiga masjid ini kena semua tuh. Nggak cuma masjid, gereja juga gitu tuh. Betul, Oh. betul. Tapi kan dari awal kan memang sudah tempat ibadah itu Iya. kan memang sudah dibebaskan pajak. Betul. Begitu. Betul. Itu kenapa banyak kan yang misalnya tanah wakaf atau Ya. jadi apa Betul. di masjid ya karena itu salah satunya. Betul. Selama itu digunakan bukan cuma masjid, bukan cuma tempat ibadah, tapi selama itu digunakan untuk
kepentingan umum di Indonesia setahu aku memang itu tidak dikenakan pajak. Pajak, tapi kan Gitu. disalahartikan sama oknum-oknum itu akhirnya. Yang jadi masalah itu sebenarnya sama aku adalah ini kan agama. Tempat kita untuk mencari apa ya? Pahala. Ya. Tempat kita untuk mencari jalan terbaik. Kenapa jadi tempat cari duit? Ya kalau bisa dapat dua-duanya kenapa enggak? Enggak. Iya. Betul. Tanyakan pada Menteri Agama yang korupsi Quran tuh. Wow. Iya, itu. Dana haji juga kemarin. Nah, Banyak banget Saya tuh. kemarin ketemu sama beliau tuh. gimana, Saya gimana? MC di beliau jadi saksinya. Oh. Kalian pasti tidak percaya kan? Tidak percaya. Saya pun juga kaget. Lo. Kok nama saksinya nggak asing ya? Saya sampai meletotin. Oh, jebul sedulure ya. enggak kamu roasting koruptor gitu. Gitu dong. Koruptor. Tapi ya kan? memang kalau ulama-ulama sohih itu bilang memang semakin kesini pemimpin itu semakin zolim, udah. Jadi jangan harap pemimpin jujur tuh memimpin kita, enggak ya, pasti bakal lebih zolim. Contohnya ya pulau-pulau yang indah kan dihilangin tuh kan. Penting duit toh ya saiki yo. Kickflip. Oli. Sampai ada apa namanya? Bukan komunitas sih ya. Aliran Islam yang ikut pemerintahan juga kan. Jadi ya udah semakin zolim. Semakin zolim pokoknya. Seperti ini ya, ke pesantren-pesantren buat ini mengumpulkan kotak suara gitu. Nah, Iya sih, pernah denger sih. pokoknya memang semakin kesini semakin zolim lah. Nauzubillah. Jadi kata Kalau aku Bim, kalau aku sekarang kalau ngelihat atau mencari guru atau mendengarkan seseorang, terutama pemuka agama, ya, itu dilihat dari ekonominya dia. oke. Kalau kan banyak tuh pemuka agama ngomong sabar, ini ujian gitu. Iya. Naiknya Alphard. Naiknya apa? Ya kan. Betul. Itu belum rezeki. Itu nggak bakal tak dengerin. Kalau- Tapi kalau dia cuman pakainya Supra 125 Nah, gitu. ada sih, ada. Berarti semakin miskin semakin valid. Semakin valid. Menurut Mas Gun. Kan suruh sabar kan? Sabar, itu ujian. Kalau belum ada kerjaan ya sabar. Tapi yang ngomong pakainya Alphard. Iya. Berarti itu membuktikan kalau Kalau memang dia lebih fokus ke agama instead of dompetnya. ya Contoh iya. ada sih Gus Baha, beliau Ada. memang nggak Sederhana antik mapana lah ibaratnya kalau pang Wah, gitu. pang dong, pang dong. Berarti Gus Baha pang dong, berarti kan. Sesuai hobi. Coba kan, gitu. kalian cari tahu tentang Gus Baha. Oh iya. Beliau begitu. Yang dia apa pakai peci baju Pakai putih peci. sering. Betul, Iya, 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 iya. iya. Nah, aku senang tuh yang itu tuh nonton itu. Beliau memang kesederhanaannya. Kalau kalian nemu guru atau ulama yang semakin kesini semakin beralpart ya, sepatut dipertanyakan sih. Dan ada beberapa omongan di balik layar tuh. Coba kalian cek deh, habis Lebaran tuh banyak pengasuh pondok yang ganti rokok. Wah, beneran, jadi rokoknya sebelumnya kan lintingan, tapi setelah itu pas Idul Fitri itu rokoknya iso Marlboro lah dan lain-lain. Kok ganti rokok tuh sekarang produsen rokok? Oh iya, punya rokok sendiri ya. Tak kira endorse, jebule malah owner. Owner. Oh, Soalnya endorse kan. Padahal hukumnya jelas ya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang tadi yang bisa dikatakan miskin itu kan berarti dia secara nggak langsung Ya, kan bancingan nih. nggak apa ya, tidak dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan rizki. Betul. Ya kan? Iya. Kalau sama Tuhan aja tidak dipercaya, masa kita harus percaya sama yang gitu-gitu? Sebenarnya bukan nggak dipercaya Allah sih, tapi memang rezeki itu kan ada 8 ya. Pertama rezeki karena memang sunatullahnya memang digariskan dari ya. takdirnya, terus karena usaha, karena menikah, karena istighfar, terus lali aku ya. Pokoknya ada 8 dan itu Allah tuliskan di Quran, dan apa yang udah tulis Allah di Quran itu memang itu janji Allah. Mungkin secara materi beliau memang tidak berkelimpahan harta, cuma rezeki yang paling mahal tuh bagi orang-orang alim tuh adalah ketenangan. Wah, slow living. Ya. Iya, Kesehatan. kalau Menyeduh misalnya kopi banyak gitu. uang tapi ada banyak kepentingan di belakangnya. Betul, betul. Loh, kamu lupa sama saya, kamu kan jadi ini gara-gara saya. Wah, tuh. Jadi ada ulama yang tidak pernah ngasih nomor rekening, ada Ustadz siapa namanya lupa saya.
Kalau dari Salafi itu ada, beliau memang kalau dakwah gitu nggak ada nomor rekening berikut, nggak ada. Ya udah, kalau mau tanda kutip ngasih ke beliau, ya datang ke sana ngasih dalam bentuk apa gitu. Ini ada ide bagus nih untuk bisnis di 2025 nih, Bin. Apa tuh? Apa nih? Air suci. Air suci kan udah solasir sekali kan. Garam rukyah. Garam rugi. Bu, itu sudah last year. Jadi kita Apa bikin nih yang baru lagi? kita bikin manajemen, terus bikin pondok pesantren, ya kan? Kita cetak ini pemuka-pemuka agama, diajarin stand up sama public speaking. Karena yang paling laku yang lucu. Iya. Oke nggak? Ide bisnis oke ya kayak itu ya berarti ya. Yang penting lucu ya. Ya betul lucu. Iya sih. Public speaking oke. Ilmu agamanya gak penting, yang penting lucu gitu ya. Ilmu agama oke, tetap ada. tetap harus ada. betul. Gitu. Mengedukasi dengan cara yang lucu. Iya. Ya. Itu. Kamu ada ide bagus apa bisnis? Bikin masjid atau apa enggak? Garam ada. rukyah mungkin. Belum ada. Garam rukyah mungkin Mas Rio. Cari aman banget si anjing. Garam Belum rukyah. ada. Tapi memang sebenarnya yang bikin masjid, bikin apa kotak amal di jalan tuh juga sebenarnya nggak boleh sih. Terus pakai apa namanya pakai Oh iya di jalan. Oh, Di jalan. saya- iya, pasa iya. gitu begini itu sebenarnya nggak boleh, sama juga ngemis kan. Kan Hmm. memang pengemis kan nanti di akhirat kan ya yang ngasih aja dilaknat, apalagi yang minta gitu. Waduh. Yang ngasih Yang ngasih ke dilaknat loh. pengemis itu dilaknat. Dilaknat memang. Nah, semakin kita belajar tentang agama Allah, semakin kita kayak ya udah ada pedomannya Quran, ngapain kita keluar jalur? Kalau kata Agim tadi pagi saya dengar tuh, kalau mau bahagia ya ikut jalan Allah. Kalau mau susah ya udah lawan aja Oh. apa jalan Allah. Padahal kita sering ngasih-ngasih. Oh, berarti kalau ngasih pengemis Temen. juga dilaknat ya? Iya, ngasih dilaknat. temen kan. Ngasih. Iya kan. Kalau ngasih teman beda lah, kan nggak minta dia, tak dong gitu. Temennya nipu lagi. Oh, Wah. oke. Wow. Tapi kalau Singgah ya? Aduh, rumah dong, rumah singgah dong. Rumah singgah dong. oh dia masih begitu tuh. Masih. Kirain udah selesai, udah viral dia. Ya Allah. Tapi dong itu bisa jadi Allah jaga rezeki kamu dong. Kenapa? Alhamdulillah. Iya Jadi iya. teman saya tuh selesai pas apa namanya berhijrah tanda kutip ya, itu dia ditipu dan lain-lain dan pokoknya sampai hartanya habis. Nah itu cara Allah buat ngelondri harta yang nggak jelas. Itu kalau positif thinkingnya begitu. Iya. Ya walaupun yo gatel tapi yo memang harus lewatin gitu loh. Oke. Iya. Ya ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang bertahun-tahun ujian-ujian gitu. Yang jelas sampai bener-bener harta-harta yang nggak jelas tuh dicuci sama Allah. Itu kalau niatnya bener ya. Dan mayoritas orang-orang yang berhijrah kok melarat atau susah di awal ya itu karena Allah lagi nyuci aja. Gitu. Makanya kalau teman-teman yang lihat nih, skip berhijrah jadi kere misalnya gitu. Ya memang begitu, emang Allah cuci dulu. Karena Allah tata niatnya, biar kamu mintanya sama Allah nggak sama manusia lagi. Kalau yang hijrah tapi jadi sukses tuh berarti emang waiting list aja. Karena ya itu tadi udah Ada selesai. masanya nanti bakal melarat. ada masanya. Oh maksudnya langsung sukses gitu. Nah, maksudnya abis hijrah lo kok orang melarat gitu. Berarti emang Karena Ada hartanya berarti kondisinya halal. penuh. Hartanya berarti Halal. Katanya halal. Halal. Atau ada faktor-faktor tertentu yang nggak bikin semuanya yang sukses. hijrah pasti melarat berarti ya. Iya. Ada 8 rezeki kan sampai saya Iya. dapat di sini kan. Nah, makanya tadi. Betul. Nah ini nih rezeki karena apa namanya? Rezeki karena anak. Nah yang belum tadi ya. Rezeki karena usaha. Oke. Dan rezeki karena bersyukur. Oh, berarti seperti di episode kemarin kan Mas Bibim pengen punya anak asuh. Heeh. Jadi Iya. Mas Bibim ingin mendapatkan rezeki Enggak ke yang situ dari anak arahnya, aku itu enggak kan. situ. Bener loh. Oh, Ada tuh. pondok pesantren yang dia tuh nerima anak di luar nikah karena daripada dibuang, dibunuh. Iya. Udah dia buat terima. Lah Beban semakin negara ya. berarti. semakin diterima, itu rezekinya semakin ngeri. Pondok pesantren tuh. Gondrong, no. Jadi Berarti kalau berarti pasangan pacaran yang hamil duluan itu mensukseskan program pesantren. bisa jadi gitu. Enggak gitu, enggak Ya. gitu. Tapi kan balik lagi tadi rezeki karena anak. Ya. Kita udah ngerem-ngerem loh Mas kali ini ya. Edukasinya Aku Ini disenggol terus. ikut-ikutan loh. Kowe malah cakemu ki lho. Kebetulan Rano sing nyikut nih kono. tapi memang bener sih Lih. Ada yang memanfaatkan itu sampai ada yang inden loh, beneran. Inden dalam Jadi Pak, saya ini udah 6 bulan besok mau lahirin di sini ya, nitip anak di sini ya. Ada yang begitu. Nah ini anak dari siapa? Ini dari bos saya ini ada juga Wow. begitu.
Makanya kadang ada Kan ya. Mulai. kiai yang nyabulin santrinya karena itu minim support dari pihak luar. Berarti harus full support ya harusnya. Akhirnya kadang gak ada support, sikat dewe santri ini gitu. Kalau itu udah jelas Nggak, salah maksudnya ini karena sih. nggak ada itunya, nggak ada bantuan. Itu jelas salah dari pribadinya sih. Betul. Bahkan aku mau nyapu aja pun nggak tahu mau nyapunya. Gak apa-apa. Mas Sopin bisa menjawab. Mas Sopin bisa menjawab. Mas Sopin bisa menjawab. Mas Sopin bisa Ya. menjawab. Mau nyapunya juga nggak tahu. Pokoknya memang Tapi niat fakta kan bahwa Iya. di pesantren ada praktek-praktek kayak gitu. Ya, ada. banyak. Kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Kasusnya Iya. banyak. Banyak Karena di memang media-media. mereka itu kan anak asuh nih kan tanda kutip ada yang dibuang, ada yang udah nggak mau dianggap sama keluarganya dan Iya. itu yang menganggap mereka ini kiai-kiainya ini adalah orang tuanya dan memang nggak ada tempat lain berlindung selain mereka itu kan. Betul. Dan ada sih saya beberapa kali ketemu, ayo foto-foto, yaitu si santriwatinya diginiin Aduh. sama si kiai itu. Nah, sejak itu kami udah nggak support Saking lagi. vulnerable-nya mereka sangat apa ya bisa dibilang nggak tahu lagi nih kalau Iya. nggak di sini aku nggak tahu nih mau gimana Iya, nih. iya. Mungkin bagi anak-anak itu kan kayak nggak apalah itu kayak bapakku sendiri, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa. Yang namanya ya kalian tahu Ratu Elizabeth kan? Nggak semua orang bisa salaman sama beliau. Menatap matanya aja kata nggak boleh ya, Mas. Nah, Padahal dia Kristen. iya makanya kita sebagai obat muslim yang sudah paham tentang arti wudhu ya harusnya tetap jaga wudhu, apalagi dia kiainya, pengasuh pondok harusnya tetap jaga wudhu sekalipun untuk anak asuhnya gitu. Kan lawan jenis sih, Bim. Betul. Batal nanti wudhunya. Batal. Nah, Iya. Itu Walaupun sudah dianggap anak tapi kan tetap bukan anak ya. Iya, iya, bukan. Tapi anaknya Kristen nggak? Bukan itu. Bukan itu. Oh ya. Ini tadi loh bacotnya emang. Ya begitulah. Pokoknya kita nih lagi di agama Islam nih memang lagi dicecar gitu lah, Diuji. dicari jeleknya biar ya dibenturin sama orang-orang yang lagi malas beragama. Sebenarnya kan agama Islam di Indonesia kan mayoritas. Kenapa terlihat minoritas? Karena memang mereka malas sholat aja udah. Iya. Betul. Cuma Iya. karena Mayoritas. malas sholat jadinya ngomong aku ini apa namanya istilahnya kalau nggak punya agama, Bim? Ateis. Ateis. Bukan ateis, Ada agnostik. Agnostik gitu. Iya. Sebenarnya karena malas sholat aja sih sebenarnya. Iya. Ya, semua pernah dalam ujian yang sama lah. Bahkan orang-orang yang udah sholat dan lain-lain pun ujiannya sama gitu loh. Cowok kan ujiannya mata, ya kan lihat cewek-cewek gitu kan. Kalau cewek ujiannya apa? Ngomong mulutnya kemana-mana. Dan ya itu tadi malas aja kebanyakan ya kan. Betul. Aku pernah menantang orang ateis dan agnostik di Twitter. Wah, gila. Wah, gitu. Ya, ini loh. Ini menarik. Silahkan teman-teman yang ateis, Aduh, agnostik, aduh. silahkan bikin permusyawaratan ya, minta dilegalkan di negara kita kalau berani ya. Ya berarti Kalian harus menyumbang hari libur. Kan Libur. harus ada hari libur hari besar agama dong. Iya. Iya. Islam, Idul Fitri, Natal, tanggal merah. Di situ kan Anda apa namanya? Ikut dapat hari menikmati. libur, ikut menikmati hari libur, dapat Iya. THR. Iya. Kalau agnostik tidak ada hari libur, Anda harus menikmati tidak dapat THR. Anda tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Oke. dapat THR. Kerja terus, tanggal merah apapun Anda kerja terus. Mau nggak Anda? Ayo. ini, Ya kan dia nggak punya agama. Jadi Ini- tanggal merah hari apapun dia harus tetap masuk. Mau nggak? ya ini aku sama Rio. Kenapa kau ini- bawa nama aku, ha? Kenapa kau bawa nama aku? Sendiri-sendiri aja. Masa bawa nama aku? Mencoba untuk mewakili jadi agnostik dan ateis. Apa nggak ada? Nggak ada. Disangka, Cabut, ya? disangka. Setan aku Tolong ya. bawa. Biar seru pembahasannya, biar seru. Sabar. Biar seru. Apa tuh? Nanti aku coba dengar dulu. Bimbing kan menantang. Iya. Nah nanti kamu dari point of view-nya ateis atau agnostik. Nggak berani. Kenapa Nggak dia berani. tiba-tiba nunjuk aku? Iya. Apa-apa? Iya tadi tantangan Oh. Bim. Berarti nggak usah dapat THR. Harus Gak usah libur di hari libur juga. Karena dia nggak punya agama, ngapain? Idul Fitri juga dia nggak sholat, Natal juga dia nggak ke gereja. Itu yang kamu Dia tidak tantang. menyumbang Berarti nanti kalau meninggal agnostis Ya, gimana? terserah, dia bikin permusyawaratan sendiri aja. Dia gini, nulis gini. Iya, bener apa ya. kek. Mereka pasti kan bukan agama, jadi nggak bisa nyumbang hari libur. Oke. Iya kan? Oke. Kamu ikut bantuin dong. Fer. Ya, Ini dan point of sebenarnya view-nya kan mungkin orang-orang yang agnostik yang nggak percaya Tuhan itu kan males ribet kan. Iya. Betul. Males Iya. ribet, males sholatnya. Kenapa malah ditambah ribet? Harus mikir. Iya, ribet. Nah, itu Bim. Jadi Itu mereka yang tuh salah nggak mau Bim, beragama, Bim, nggak mau berarti. ribet. Kenapa malah Iya. bikin ribet? Bet, Jadi bener. gini. Justru gak ribet dong. Ketika libur dia kerja.
Enggak kan, itu kan kita harus ribet, kerja. Bim. Berarti harus kerja sendiri. Berarti harus THR, gak boleh libur, kerja terus. Kan memang ribet. Gini loh. THR itu kan tunjangan hari Raya. agamanya apa? Enggak ada. Nggak ada. Hari rayanya enggak? Ya bukan hari raya dia, tapi Iya. kan poinnya bahwa dia nggak mau beragama itu karena malas dengan Iya, ritual. jadi dia itu gini loh. Ya kan Mereka makanya itu tak kasih jadi ritual, tak kasih kerja. Tapi kan Gini loh. agnostik kebanyakan pengangguran juga. Oh, Ya iya. itu mereka agnostik itu pengangguran jadi gimana ya? agnostik. Mereka jadi agnostik bukan karena mereka mempertanyakan keadaan, keberadaan, apa semuanya Nah. gitu. Bukan karena itu. Tapi Tapi karena emang malas sholat, iya, males aja. malas ke gereja. Terus kamu tantang malas itu ke tambah pura. males lagi, Bib. Iya. Nah sekarang kalau mereka ditantang kayak begitu, nanti jadinya apa? Apa? Mereka tetap jadi Islam tapi nggak sholat. Mereka tetap jadi Kristen tapi nggak ke gereja. Nah. Tapi Biarin mereka aja. tuh sholat cuma di 2 waktu doang sih. Apa tuh? Waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, Oh, Tapi Masih ini mending. Itu kalau nggak tapi kalau nggak ketiduran ya. ini mungkin jadi salah satu penyakitnya orang muslim ya. Karena Apa? biasanya orang-orang yang ngerasa udah melaksanakan sholat, ngaji, segala macam puasa, selalu merasa seakan-akan dia Lebih baik. Lebih baik, ya, lebih baik. orang yang nggak sholat. Iya, iya. Padahal kan kalau kita pernah ada ceritakan yang ada apa namanya seorang kiai yang sholat terus segala macam, Iya, iya, iya. dia ternyata malah nggak masuk Surga. karena ternyata ada ria dalam Iya. ibadahnya, kecil Hmm. walaupun itu kecil. Iya. Betul. Di sisi lain ada seorang pelacur, Iya. dia nggak pernah sholat. Ngasih minum. Nah, dia harus minum anjing. Iya, iya, Harus iya. minum anjing doang kan? Kenapa ngekek, Tapi itu ngekek. melancarkan jalannya ke surga Betul, ternyata. betul. Iya, tapi Nah. itu permukaan aja sih. Tapi pada dasarnya memang umat muslim memang nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Betul. Dan orang-orang soleh pun nggak boleh bilang mereka soleh. Makanya saya nggak setuju dengan saling molak-walik itu tadi. Karena bisa jadi orang yang nyium tangannya beliau itu ya lebih soleh malahan. Iya betul. Aku lupa ulama dari Saudi siapa namanya yang pernah datang ke Indonesia, yang dia ada Zakir meme- Naik. bukan, yang dia ada Bukan, itu banyak dia. meme-nya yang Ustadz yang dari Ula- Amerika ada itu. yang tanya, kayaknya Amerika ya? Iya. Atau mana? I Ya? am your fan. Iya. I upgrade you become AC. Iya gitu. itu. Iya. Dia datang di Indonesia, dia nggak mau disalaman ya salaman gini aja, Iya. nggak usah dicium-cium. Iya. Betul. Dia. Padahal dia hitungannya jauh lebih tua kan, jenggotnya Iya. putih semua. Dicium sama anak muda aja dia nggak mau. Ini jenggot aku juga putih. Enggak segitu juga, enggak segitu juga. Sedikit. Tapi itu mah. tapi menurutku itu culture sih. Culture, Iya, betul. culture. Culture. sih. Iya. Itu tergantung. Culture Indonesia memang orang yang muda mencium tangan yang lebih tua, kayak Culture. orang tua anak sama. Tapi Kalau ya- kita pasti tingginya kan culture Iya. kan. Tapi Iya. kan cium kan guys. Tapi ini diwolak-walik kan. Iya, Ya, nah ini apalah. Tapi kalau melihat fenomena tadi Asik, Apa asik. tuh? yang tentang habaib tadi, kita kan punya konklusi nih, persamaan nih. Gimana? Mereka ternyata menggunakan metode yang sama dengan cerita Wali Songo. Kok bisa? Wali Songo kan dia punya karomah gitu kan ya. Hmm. Punya karomah jadi sunan dan lain sebagainya. Nah, yang terus akhirnya mereka nyamain dengan cerita yang leluhurnya yang dahulu tuh, yang habaib-habaib tuh. Yang pesawat bisa mundur itu tadi. Wow. Oh. Jadi ada karomahnya. Ada yang rantai turun dari langit. rantai turun dari Ah, langit, ada. ngaji pakai jari biar ya apa? Jarinya menyala. Menyala, Menyala bersinar, abangku. ya, menyala abangku. Nyala abangku. Wah. Itu mungkin metode itu karena itu works di rakyat kita. Jadinya oke lah itu. Ya, tapi Pakai itu. tidak masalah kalau yang dibawa ayat Allah. Cuma yang jadi masalah di sini kan Nah. itu adalah mimpi-mimpi beliau. Wow. Dan itu katanya bukan Oh. kata Allah, bukan kata hadis. Jadi ya untuk teman-teman yang lagi belajar apapun Hati-hati. itu dari siapapun itu, kalau udah mulai menyebut kata aku gitu, saya gitu, guruku gitu. Nah, baiknya cari yang Allah bilang, ya Rasul sampaikan dalam sebuah hadis itu udah paling aman lah. Ya. Karena Aman lah yang ngebuat kita jadi imannya turun bisa jadi malah ngerasa lebih baik dari orang lain itu. Oh ini guruku paling bener nih. Nah Ya. itu udah Paling sakti. paling sakti. Wow. Itu Nauzubillah. cobaan beragama ya. Cobaan beragama. Memang yang ada. paling baik adalah intinya itu tadi Allah sampaikan apa, ikutin aja udah jalanin. Terus jadi cari terus aja. Kalau ada yang bilang Quran itu pedoman ya udah baca aja. Nanti Allah Dia tutup. pedomannya Quran, Betul. bukan yang lain-lain. Betul. Iya. Maksudnya? Iya kan, iya pedoman itu Quran, bukan yang katanya ini, Iya. katanya Oh, iya, ini, iya, katanya iya, itu. Ya itulah. Pusing ya Bin ya?
Ya sik weh. Enggak, katanya kalau ini minum sisa orang beriman dapat berkahnya gitu. Misalnya kopinya nanti boleh minum ya Mas ya. Itu parah sih itu. Pakai Kalau JKT dong. Kok JKT? JKT ya? Iya, kan Oh, ada. iya. Iya. Dijual juga. Iya, dijual loh. Tolong. Berarti dulu kalau misalnya Botol Pak, aqua. ada bekas permen karet yang dimakan Sir Alex Ferguson itu dijual dan laku itu apakah Gila nih. Nah ini tanya orang MU nih. Tanya orang MU. Kamu masih MU, Bin? bola itu bandar saya nggak mau. Pokoknya setelah tahu apa tuh PSG bisa ngebalik berapa kosong sama Barcelona tuh kan. Itu bandar banget itu. Kalian kan masih pada dukung bola-bola, aduh. Bola itu bandar, bos, sadar. Mending kalian cuma orang tua ya. Wis ngawur, wis istighfar aja ya. Bola itu bandar, bos. Daniel Liverpool. Tapi akhirnya juara. Piye. Iya. Udah. Akhirnya juara. Berarti kita besok minggu depan bahas bola aja ya. Iya. Ay, bola janganlah. Jangan bola, jangan bola, bandar itu jangan. Iya, bola itu. Bola juga bagian dari agama kan. Kita langsung datangkan Yoyo Sukawi ke sini. Wah. Kalau orangnya nggak bisa, fotonya kita datang.